semuanya, kembali lagi di podcast SMP Negeri 286 Jakarta. Hari ini kita kedatangan narasumber yang super spesial loh. Kamu tahu nggak sih narasumbernya siapa? Kalau aku sih belum tahu ya siapa. Kalian penasaran gak sih siapa narasumbernya hari ini? Oke, kayaknya sih ya narasumber hari ini seorang guru loh. Di sini kalian ada yang cita-citanya jadi guru nggak guys? Komen di bawah ya. Yang di rumah ada nggak nih yang cita-cita jadi guru? Kalau aku sih sebenarnya dokter ya, aku sih nggak minat jadi guru. Kenapa? Tapi itu kayaknya hal yang susah nggak sih? Iya sih, karena guru itu hebat, harus sabar. Terus, apa lagi ya? Pokoknya harus sabar dalam hal apapun ya guys, apalagi kalau murid-muridnya tuh pada nggak bisa diatur. Oke, Gitu deh. sebelum masuk ke podcast, perkenalkan nama aku Raisa Putri Ramadhani dari kelas 7C dan... Halo semuanya, aku Cherry dari kelas 7D. Oke, jadi coba lempar pertanyaannya. Oke, langsung aja guys, ini narasumber kita kali ini. Halo Ibu, boleh perkenalkan namanya siapa? Halo, saya Amelia Dian Fitriani, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 286 Jakarta. Dan kebetulan juga saya diberikan tugas tambahan sebagai wakil akademik di SMP Negeri 286 Jakarta. Oh baik, begitu. Keren banget. Berarti jabatannya itu tadi yang tadi ya? Iya. Oh, udah berapa lama Ibu itu jabatannya? Saya dari tahun 2022. Kayaknya belum lama ya. Belum lama. Belum lama, masih baru, tapi kok Iya. udah mau pindah. Ibu seru ih. Oke nih, aku manggil ibu apa nih? Biasanya ibu dipanggil apa sama murid-murid? Kan ini kan guru bahasa Inggris ya. Jadi kita kalau murid-murid manggilnya mem. Oh, mem. Mem Oke. atau ibu? Mem atau ibu? Mem aja lah. Mem. Oke. Oke. Oke, Mem Amel. Ya. Bisa ceritakan nggak awal menjadi guru, bagaimana perjalanan dan kisahnya? Baik. Sebetulnya awal jadi guru itu bisa dibilang seperti Cherry tadi ya, nggak cita-cita banget saya sebenarnya. Saya tuh tadinya kepengen banget kerja di bagian yang berbau-bau luar negeri. Saya senang banget lihat diplomat. Sehingga waktu itu cita-cita saya adalah masuk ke Fakultas Hubungan Internasional. Wih, sumpah bagus banget nasi itu keren. Tapi saya punya ibu guru. Ibu saya guru dan cita-cita dia adalah melihat anaknya jadi guru. Sehingga ibu saya mengarahkan saya untuk jadi guru. Oh, baik. Berarti Keinginan orang tua tuh emang iya. paling the best. Berarti seseorang yang menginspirasi ibu sendiri jadi guru itu orang tua sendiri gitu ya? Ibu saya. Keren banget. Ada sebenarnya emang gak mau jadi guru ya, gak terlalu minat gitu. Tapi karena doa orang tua ya. Iya. Nah, kenapa nih Mem memilih profesi guru? Apa motivasinya? Motivasinya, jadi begini nak. Pada saat saya SMP, saya sebetulnya tidak terlalu bisa pelajaran yang saya ampu sekarang. Tapi guru saya di SMA itu sangat memotivasi saya untuk memperdalam ilmu yang sekarang saya ajarkan pada kalian gitu ya, kepada guru pada murid-murid di SMP 286. Itu yang memotivasi saya adalah ternyata kalau gurunya punya motivasi luar biasa untuk anak-anaknya, tidak mustahil anak-anaknya punya kemampuan melebihi gurunya. Oh gitu ya. Kan katanya ibu tuh nggak minat ya jadi guru sebenarnya ya. Ibu tuh ada nggak sih momen yang merasa ibu kayak ini kayaknya memang jabatan saya kayak gini gitu. Ada nggak dong, momennya? Ada. pasti. Ada lah, pasti. Pas kapan? Ada saat saya di kelas. Di kelas gitu. Lihat murid-murid saya menikmati setiap waktu yang saya punyai bersama murid-murid saya di dalam kelas, baik itu pada saat saya menerangkan, pada saat saya mungkin kesel sama murid saya karena ribut di kelas. Itu sih tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Ya emang nyebelin sih. Aku kalau jadi guru juga kalau ada murid yang nggak bisa diatur terus kayak ngebantah terus, kesel banget sih. Kadang sih ya. Oke, kan pasti jadi guru ada suka dukanya nih Mem. Nah, tantangannya apa sih kalau jadi pasti seorang ada pengajar? tantangannya. Tantangannya itu adalah mencari metode yang paling tepat yang harus saya gunakan untuk setiap murid yang berbeda yang ada di kelas.
Boleh gak Mem spill dikit-dikit metodenya? Iya Kita sih. kepo nih. Kepo banget sih aku sih. Baik, misalnya ada murid yang memang cepat untuk menangkap pelajaran, tapi kan ada juga murid yang lama. Iya. Nah, metodenya itu nggak bisa sama. Jadi kadang harus misalnya dekati atau beri latihan berbeda, atau mungkin ada murid yang lebih senang pakai handphone. Ada murid yang lebih senang dengar, ada murid yang lebih senang pakai gambar. Nah, itu kan berbeda-beda. Kalau teman-teman di rumah tipenya yang mana nih? Ada yang pakai gambar, video atau audio? Nah, Kalau aku sih gambar ya, lebih seru gitu. kalau aku lebih ke audio sih. Oh gitu ya. Coba dong Ceri tanya. Kan itu kan pasti ada tantangannya. Tantangannya itu bisa berubah nggak seiring waktu gitu, kayak misalkan kayak gini nih, ganti lagi kayak gitu. Murid kan setiap tahun berubah ya. Pasti tantangannya juga berubah. Oke, gitu ya. Bagaimana Ibu mengatasi masalah tantangannya gitu? Bagaimana caranya mengatasinya? Biasanya sih saya pertama akan lihat dulu ya, anak ini kan dari keseharian saya mengajar di kelas, kemudian dari kita tanya jawab sebelum pelajaran, dari pada saat saya mengajar terus saya melemparkan pertanyaan, itu kan terlihat ya. Dia bisa atau enggak, atau dia lama memahaminya. Iya. Nah, itu akan kita analisa, dekati satu-satu. Bahkan ada beberapa mungkin yang saya panggil ke ruangan saya karena dia tidak paham sesuatu, dijelaskan di samping saya gitu. Jadi nggak di kelas, karena mungkin dia lebih nyaman kalau sedikit orang gitu kan. Ada yang nyaman di kelas sama-sama sama temannya, dia bisa diskusi beda-beda. Tipe-tipenya kayak introvert gitu ya. Introvert, extrovert, itulah. Bisa ambivert. begitu. Oke, bagaimana rasanya Mem nih menjadi guru? Apakah ada tips agar menjadi seorang guru yang baik? Pasti ada ya guys. Mungkin ada, tapi biasanya mengalir ya. Tipsnya sih sebenarnya saya sih harusnya lebih sabar ya. Pastilah harus lebih Iya, harus sabar banget. Tapi mengajar anak SMP itu pasti lebih menyenangkan karena mereka belum besar, tapi juga bukan anak kecil gitu ya. Mengajar SMP itu menyenangkan. Makanya pada saat saya ditempatkan sebagai guru, saya lebih memilih jadi guru SMP. Gitu. Ya biar SMP tuh kan udah gede ya guys, jatuhnya udah remaja. masa-masa Pasti lebih gampang diatur Ya. gitu ya. Dan anak SMP itu kan ada manja-manjanya ya. Kadang Iya, kan bener, dia lebih harus. senang cerita sama guru ketimbang sama Temannya. temennya atau sama orang tuanya. Itu sih nyenengin sih buat saya. Ya guru kan sebagai orang tua kita di sekolah ya guys gitu. Kalau tips kayak gitu Ibu jalannya sehari-hari? Iya. Pastinya sih iya ya. Nih, aku mau nanya lagi nih, Mem. Apa? Mem kan ngajar bahasa Inggris ya? Iya. Terus kenapa nih Mem memilih mata pelajaran bahasa Inggris? Karena tadi saya senang segala sesuatu yang berbau luar negeri. Cita-cita saya tadi kan pokoknya kerja di luar negeri. Jadi kan kita harus bisa bahasa Inggris ya. Supaya kita bisa kerja di tempat yang kita mau tuh. Kebetulan saya tadi kepengen jadi diplomat. Ya tadi kita harus bisa bahasa internasional, yang utama kan bahasa Inggris. Kemudian dengan kita menguasai bahasa Inggris, kita menguasai apa? Menguasai bahasa internasional. Menguasai bahasa internasional, kita bisa berkomunikasi di luar dengan nyaman, seperti itu. Tapi kalau menurut kamu, Cherry, belajar bahasa itu susah nggak sih? Sebenarnya ya guys, kalau kita misalkan berusaha sendiri itu pasti bisa. Ya. Kalau kita kayak ada aku keinginan dari pasti- hati ya? Iya, kalau ada keinginan dari hati. Kalau kita nggak niat, ya nggak bakal bisa gitu deh. Nah, apa target Mem di dalam mendidik murid? Yang pasti untuk semua guru saya rasa targetnya adalah siswanya memiliki kemampuan melebihi gurunya. Gitu. Gitu kan? Itu target semua guru saya rasa. Apakah targetnya berbeda untuk setiap angkatan atau sama semua? Sama Sama semua gitu. Sama semua. Ya, pasti gurunya mau yang terbaik lah buat muridnya. Iya dong. Iyalah. Nih, apa yang membuat Mem sabar menghadapi murid-murid? Saya nggak sabar-sabar banget loh nak. Kadang adalah sebagai manusia saya nggak sabar lihat murid saya.
Tapi yang bikin saya sabar itu saya sadar bahwa pada saat saya jadi murid dulu, saya juga mungkin mengalami hal yang kalian alami. Mungkin bisa jadi saya lama pahamnya, atau saya di kelas juga sama nggak mau diam. Mungkin itu yang membuat saya lebih sabar. Dan kadang kalau melihat tingkah laku kalian yang lucu itu yang bikin kami guru-guru yang tadinya mungkin kesel akhirnya jadi ketawa sendiri lihat kalian gitu ya. Dulu juga iya. akhirnya. Lulu Ada nggak juga, sih? iya. Ada nggak yang dari dulu tuh saking ibu kayak, ini anak bandel banget, ada nggak yang masih diinget sampai sekarang? Nah, bandel banget ya. Siapa ya? Masih inget nggak? Nggak ingat saya. Udah nggak inget? Hampir sama aja sih, sepertinya semuanya hampir sama. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kan Mem tuh ngajar udah bisa dihitung lumayan lama deh, ya kan? Iya lama. Apa tuh perbedaan Mem mengajar dulu dan sekarang di era digitalisasi? Saya mengajar itu sudah masuk tahun ke-30 Wow. sekarang. Kalau bedanya sangat beda. Kalau anak dulu itu dia kan nggak pegang handphone ke dalam kelas. Kalau kalian sekarang boleh bawa handphone dengan pengawasan guru mata pelajaran di dalam kelas. Sehingga informasi yang kalian dapat itu lebih cepat ketimbang anak yang sebelum kalian. Pada saat mereka nggak boleh pegang handphone. Kemudian internet sekarang berkembang dengan jauh lebih baik. Kalian bisa dapat segala macam informasi dengan cepat. Bisa nanya Mbah Google, bahkan sekarang ada Gemini AI, mau nanya apa aja ya kan, ChatGPT. Saya rasa anak-anak sekarang itu justru harusnya lebih maju dalam mencari informasi, dalam belajar ketimbang anak-anak yang pada saat dulu belum dapat kemudahan seperti kalian. Gitu. Tapi kadang kalau misalnya di era digitalisasi ini ada sisi buruknya juga ya Mem. Kadang ada yang menyontek pakai Iya. Di kelas aku pasti banyak banget kalau misalkan lagi ulangan pakai handphone, itu pasti kayak nyontek pakai Google gitu. Kayak itu nggak boleh ditiru ya guys, nggak boleh teman-teman. Itu cheating. No. Apa sih tantangan paling berat Mem selama menjadi guru? Tantangan paling berat saya adalah pada saat saya mengajar yang saya rasakan sudah semaksimal mungkin saya lakukan, tapi tetap saja ada siswa yang belum mengerti, kemudian tidak mengerti diam saja. Itu tantangan terberat saya sih. Iya, malahan nyalahin gurunya gitu, kayak ini kenapa sih gurunya kayak nggak ngejelasinnya lebih ini, harusnya kita yang bertanya guys gitu, nggak usah malu-malu, guru sendiri gitu. Lanjut ya. Oke. Kita dengar-dengar, aduh sedih nih Aduh kayaknya. sedih, aku nangis sih. Kita dengar-dengar Mem mau naik jabatan dan mau meninggalkan SMP Negeri 286. Apakah benar Mem? Aduh sedih. Bener gak sih Mem? Ini terberat ya. Saya diberi amanah tugas tambahan, tugas baru saya sebagai pengawas di DKI Jakarta. Jadi mungkin saya betul-betul akan meninggalkan dunia mengajar di dalam kelas. Walaupun sebenarnya yang namanya mengajar itu kan bisa dilakukan di mana saja ya. Tapi pada saat ini saya pasti akan sangat rindu ngajar di kelas. Tuh, perasaan ibu gimana sih naik jabatan nih? Naik Jabatan baru. Ada senangnya karena saya diberikan kepercayaan, diberi amanah baru sama Allah. Ada sedihnya karena saya harus meninggalkan murid-murid saya. Teman-teman saya. Suasana sekolah ya. Aduh, Pasti Nangis kangen nih, banget. nangis. Iya, pasti kangen banget. paling rindu tuh sama yang mana? Paling rindu sama kalian yang berdua di depan saya. Aduh bisa Saya aja. ngajar kalian kan. Saya tahu kalian di kelas. Kebetulan kita dari bulan Juli ya sama-sama. Iya. Oke. Buat saya, semua murid saya pasti saya
kangenin masa-masa berinteraksi sama-sama ya, baik pada saat di kelas, mungkin kita di luar upacara kan, ayo barisannya yang rapi gitu kan, atau mungkin pada saat kalian istirahat, saya lewat gitu kan, kalian suka, mem ayo, nah itu pasti kangen banget sih masa-masa itu seperti itu. Iya kangen juga. Memang Mel tuh kalau udah emosi banget guys, sumpah. Aku sampai takut gitu. Kayak tapi sekarang udah nggak ada yang ngomel-ngomel lagi. Nggak berasa kehilangan Berasa juga jadinya. kehilangan. Aduh. Iya. Oke, kita udah mau sampai di ujung cerita nih Iya guys. nih, aduh Sedih udah mau selesai. Ih. Ada nggak nih Mem pesan untuk teman-teman, guru dan murid-murid di sini? Untuk murid-murid dulu, saya masuk ke SMP 286 itu bisa dibilang 286 itu tidak dikenal secara baik oleh lingkungan maupun oleh sekolah-sekolah lain. Selalu dipandang sebelah mata. Tapi sekarang 286 itu termasuk diperhitungkan. Kalian hebat mulai dari prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kemudian kalian santun, kalian pintar berbahasa, sehingga kami guru-guru yang mendapatkan tugas membawa kalian keluar itu nggak pernah malu atau takut membawa kalian keluar, karena kalian santun dan bisa bersopan santun dengan baik di luar. Saya ingin kalian tetap jadi anak-anak yang baik, anak-anak SMP 286 yang bisa dibanggakan, baik secara karakter Pastinya. maupun secara ilmu ya nak. Karena menurut saya untuk membangun 286 seperti sekarang itu nggak mudah. Kerja keras itu bukan cuma dari kepala sekolah, guru, pasti ada andil kalian sebagai siswa yang mau diarahkan. Untuk teman-teman saya, Aduh sedih nih guys. ya sudah, saya kebetulan di sekolah ini sudah mau 10 tahun ya. Duh lama. Selama 10 tahun di sini pasti banyak hal-hal yang membuat teman-teman tidak berkenan, atau mungkin saya malah yang tidak berkenan. Semoga semua kesalahan saya dimaafkan. Saya juga berusaha untuk memaafkan kesalahan semua teman-teman. Saya ingin dikenang sebagai guru yang baiklah di 286. Saya juga ingin mengenang teman-teman saya di 286 sebagai guru-guru yang baik, yang selalu jadi motivator utama saya sebagai nanti pengawas. Gitu ya. Kalau untuk murid yang kehilangan motivasi, itu gimana pesannya untuk murid yang kehilangan motivasi? Setiap orang itu kan pasti punya titik bawah, titik tengah, kemudian titik atas ya nak. Pada saat kita ada di bawah sebetulnya tidak usah berusaha untuk cepat berdiri, diam dulu, kemudian kita berpikir dengan tenang kenapa kita bisa ada di situasi seperti ini, lalu pelan-pelan berusaha untuk bangkit. Jika misalnya kalian punya masalah, nggak boleh disimpan sendiri, karena Cerita ya. harus cerita, karena dengan ceritanya juga lihat-lihat ya, kan nggak mungkin lihat, kalian jangan dilebih-lebihin. cerita di medsos, kalian tulis di medsos, nggak, kan kita punya kalau nggak mau sama teman, ada orang tua yang pasti akan dengan setia mendengarkan setiap keluh kesah anaknya. Bisa juga cerita ke guru BK, kita punya guru BK yang hebat gitu ya. Bisa juga cerita ke wali kelas, karena wali kelas itu adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Saja sih. Jadi nggak mungkin kita jadi orang, kan nggak mungkin kita terus aja moodnya oke terus, nggak mungkin. Nah pada saat kita moodnya lagi nggak oke, kita butuh orang lain, jangan ragu untuk mencari orang tua kah, atau guru kah, atau teman. Jangan ragu. Jadi dengan mengeluarkan sedikit apa yang ada di hati kita yang mungkin jadi membuat kita sedih, mungkin dengan setelah dikeluarkan itu kita jadi lebih baik. Kenapa takut gitu ya? Iya. Nah, kalau tadi kan ada berbagai tipe ya orang kalau cerita itu. Ada yang ceritanya sama guru, sama teman, terus ada yang dipendam juga, ada juga yang oversharing di media sosial. Kalau kalian tipe yang mana nih guys? Boleh ditulis di komen ya.
Dengar-dengar ya Bu, katanya ada 2 guru baru. Nah, itu pesannya apa untuk guru baru? Guru baru. Ada nggak sih? Ada? Ya, ada guru baru yang baru masuk baru saja bulan kemarin ya. Semoga bisa jadi inspirasi baru untuk SMP Negeri 286, jadi motivator murid-murid hebat yang ada di 286. Enggak, tetap sabar ya, karena anak SMP itu tadi saya bilang kecil enggak, gede belum gitu ya. Dengan segala tipikal mereka itu sebenarnya sangat menyenangkan sebagai remaja. Remaja ya, remaja yang normal gitu ya. Jadi yang tetap ceria, yang selalu penuh semangat dalam menghadapi dunia remaja kalian. Oh, oke. Jadi Oke. kamu ada pertanyaan lagi gak? Aku mau nanya juga nih. Nanya lah, ini guys, ini kita udah mau sampai di penutup ya kan ya? Iya, sedih Udah mau banget penutup guys. nih. Oke, aku nanya ya, Cherry. Iya, oke. Bagaimana nih pendapat Mem tentang podcast SMP Negeri 286 ini? Saya sering lihat podcast ini di YouTube. Oh my god. Podcastnya keren banget, jadi inspirasi banyak sekolah di Jakarta Barat terutama. Terima kasih untuk kakak yang sudah membimbing anak-anak 286. Kemudian kalian juga ya, kalian tuh sangat berbakat lah. Menurut saya sangat berbakat. Nggak malu lah saya jadi bagian dari SMP 286. Iya. Terutama podcastnya keren banget. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Oke, aku mau lempar satu pertanyaan terakhir. Menurut Mem, kenapa sih podcast ini tuh penting di SMP Negeri 286? Oke, pentingnya karena jadi tempat kalian untuk belajar, kemudian berekspresi, kemudian jadi inspirasi untuk banyak sekolah. Bahwa di SMP 286 ada kegiatan podcast kokurikuler yang mungkin pada saat itu kita yang pertama ya. Wah. Jadi panutan, jadi acuan, jadi inspirasi dari semua sekolah itu nggak gampang. Jadi menurut saya semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Iya. Nah, gimana sih Mem perasaan Mem pas tiba-tiba nih diundang ke podcast ini? Oh, kaget. Iya, seneng dong. Ya, seneng Masuk juga, YouTube. campur aduk ya Mem. Kaget. Campur aduk juga. Iya. Oke, kayaknya udah habis deh, Cey. Satu lagi deh, ada nggak yang mau ditambahin buat podcast ini? Ya, atau buat teman-teman di rumah. Ya, nih, buat Mem. teman-teman di rumah. Kata-kata. Buat podcast ini semoga kalian terus berlatih ya. Semoga kalian tetap semangat, terus berlatih untuk tetap jadi yang paling hebat di antara yang hebat. Oke, kemudian buat murid-murid, buat siswa-siswa SMP Negeri 286 yang lain, semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, tetap jadi anak-anak yang hebat, yang bisa dibanggakan oleh orang tua kalian, dan dibanggakan oleh kami, guru-guru SMP Negeri 286 Jakarta. Oke, terima kasih, Mem. Terima kasih ya Mem Sama-sama. sudah datang ke podcast ini. Oke guys, udah selesai podcast kita hari ini. Duh, udah selesai nih. Duh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.